Jadi ya agak beda gitu dengan yang tadi dijelasin. Untuk yang saya jelasin tadi ini hanya menggunakan video view atau traffic karena beda objektif, beda cara main sih Facebook. Oke, langsung aja. Jadi kita lanjut lagi. Sesi selanjutnya membahas tentang demonya. Jadi iklannya mesti seperti apa, targetingnya mau seperti apa. Jadi ada contoh-contoh iklannya. Tapi sebelum itu saya mau jawab yang ada di Slido dulu. Boleh. Jadi sambil nunggu, kan ada lagi, ada teman yang belum join juga nih sekarang ternyata. Share screen, nah ini. Nah, yang ini teman-teman yang sudah ajukan pertanyaan di Slido. Beberapa mungkin ada yang bisa yang sudah terjawab, tapi ada juga yang belum. Contohnya yang ini, strategi yang dipakai Om Iqbal dalam menjalankan iklan lokal bisnis apa aja, objektif iklan apa saja yang dipakai tadi sudah. Iklannya video view, menggunakan traffic dan brand awareness saja untuk lokal bisnis. Terus ada juga yang bagaimana local sales untuk di Facebook, untuk jasa service dan maintenance. Ini konsepnya sama, tinggal di overlaynya aja. Sorry bang, feedback kayaknya bang. Feedback. Ya, handphonenya agak, mungkin handphone ya. Handphone agak. Mungkin handphone ya, bentar ya. Saya agak ini dulu, bentar. Soalnya saat lagi konekin HP ke laptop juga sekarang. Dah, gimana? Feedback apa enggak? Oke, enggak. Oh, oke. Berarti emang dari HP. Ada ngungung sedikit itu loh. Oh. Tadi. Mungkin HP lah. Terus ini tadi, bolehkah nyebut nama kota? Tadi udah ya. Melanggar rules FB atau enggak? Om Iqbal, saya bergerak di agensi properti dan jilbab anak-anak. Mohon pencerahannya untuk FBS lokal agar optimal penjualannya. Ini kalau misalnya jilbab sama properti ini nggak cuma dari lokal bisnis tapi bisa ke seluruh Indonesia. Masih oke-oke aja. Ini saat ini pun nanti di bulan Agustus kita mau handle properti lagi. Mulai promosi lagi. Jadi ada salah satu unit properti yang mau di-boost dan mulai jalan lagi kok. Tapi formatnya beda. Formatnya virtual semuanya. Jadi bukan datang ke datang ke lokasinya untuk open house atau datang lah pokoknya untuk cek-cek itu enggak, tapi itu formatnya dia virtual. Sebentar saya kasih lihat ya sekalian ya. Saya sambil buka di layar yang satunya lagi. Sebentar nih di Google Maps. Nah ini dia. Ada teman yang handle ini soalnya. Bisa nggak ya dikasih lihat ini? Oke. Ya, nggak kebuka aksesnya. Nanti deh. Mudah-mudahan kalau loadingnya selesai ini bisa. Intinya formatnya ini 360. Jadi orang tuh seakan-akan datang secara virtual ke lokasinya dia. Pernah mungkin Mas Wiko pernah tahu nggak tentang hal ini? Tentang 360 virtual tour? Ya tahu. Tahu. Udah pernah coba? Belum, tapi kalau di advertise ya atau di campaign belum. Itu kalau untuk di kondisi sekarang udah mulai aktif lagi, tapi formatnya bukan langsung diarahkan ke halaman Google Google Street-nya. Iya, Google Maps ya, enggak. Tapi dia bikin lagi ada landing page khususnya. Ini baru kepikiran, baru keinget. Ini sambil saya kasih contoh, ada dia linknya. Nah ini dia, benar-benar ada. Saya lupa linknya. Siap. Okay. Lanjut. Ini kelihatan ya layarnya? Apa enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi yang diarahin nanti linknya ke arah sini. Ini coffee shop ya. Jadi kan salah satu yang terdampak juga. Ini lokasinya di sini, bukan di jalan besar tapi daerah perumahan. Tapi ini laku secara GoFood sama deliverynya ya, gitu. Jadi contohnya gini, yang
bisa diklik nanti masuk. Nah, ini bisa diklik juga. Jadi muncul info selanjutnya nantinya gitu. Ini bisa masuk ke dalam, buka pintunya tuh, ada orangnya. Terus ini kita bisa input video juga di dalamnya. Gitu. Ini terus ada apa lagi ya? Kita bisa pesan kalau nggak salah. Gimana ya pesannya ya? Nah, kita matiin suaranya. Jadi bisa sampai di bagian-bagian tertentu bisa dibikin built-in atau diklik gitu. Gimana? Udah sekarang ya lagi banyak yang sudah beradaptasi juga. Sekarang udah bikin sampai kayak gini levelnya. Yang tadinya coffee shop biasa, sekarang dia sampai bikin seperti ini karena kan orang sudah sulit datang, jadinya dibuat virtual. Ini nggak melulu tentang coffee shop, tapi bisa juga untuk yang properti ataupun datang ke lokasinya dibuat secara virtual dengan si apa sih namanya Kak? CS360 kalau nggak salah nama brandnya ini. Nanti kalau misalnya minat saya kasih linknya untuk beli langsung ke orang inilah. Ini teman lama soalnya. Ini bisa kita geser-geser. Ini pun bisa kita klik semuanya, di menunya, biji kopinya apa aja, tuh. Kan cukup menarik di kondisi sekarang yang nggak bisa orang datang. Tuh. Pakai helm ditaruh. Gimana? Oke ya. Ada kayak gini. Jadi gimana ya? Ada yang memang ngerasa ini drop gitu, tapi banyak juga yang lebih ini cepet loh adaptasinya. Ini pas lagi COVID ya bikinnya kayak ginian ya. Dan udah mulai berdampak hasilnya. Jadi kalau misalnya di googling pun bisa muncul karena dia udah terintegrasi dengan Google juga. Dan ini pun bisa diarahin pakai Facebook. Diklik link kebuka sini. Oke, gitu. Lanjut sekarang tadi udah bagaimana menentukan budget ads. Habis ini kita bahas budgeting, strategi homestay harian atau kos bulanan. Ini kena nih dampaknya, banyak yang kabur bayar. Ya kan kemarin sempat banyak yang pulang kampung kan pas lagi sebelum diberlakukan PSBB atau pulang kampung dilarang, banyak yang udah curi start duluan langsung balik. Ya kosnya kan langsung ditutup semua, jadi nggak dilanjut atau apa. Sekarang mulai lagi kayak gitu. Untuk homestay atau harian memang ini terdampak, hotel gitu-gitu paling terdampak. Beberapa adalah kenalan yang bisnisnya tentang hotel, bisnisnya lebih memfokuskan tentang makanannya sekarang. Jadi restonya di bus. Terus yang tadinya partnership ke hotel seperti amenities, sabun, terus ada apa anduk-anduk kayak gitu, sekarang udah mulai jualan online, jadi langsung ke end user. Jadi memang harus shifting produk sih. Nah kalau untuk homestay atau harian atau kos bulanan, untuk kondisi sekarang saya juga masih belum kepikiran nih strategi yang pas. Karena untuk offeringnya, kalau untuk iklannya sih normal aja seperti yang tadi offeringnya. Tapi untuk dari sisi bisnisnya yang harus dipikirin juga. Gitu Kak, saya jual sambal, bisa dikirim keluar kota, jangkauannya 3 hari sampai. Tapi saya pengen orang kota saya dulu yang banyak beli. Iklannya strategi gimana? Pengen kota. Jadi pertanyaan pertama, kenapa pengen orang kota saya dulu yang beli? Apakah penting untuk orang sekitar dulu yang beli, ataukah yang penting banyak aja yang beli? Soalnya ini pertanyaan yang sama yang pernah saya terima dulu yang jualan sambal juga. Jadi sambal bawang tapi ada cakalangnya gitu. Apa ya namanya? Lupa nama brandnya. Intinya kayak gitu, dia pengen juga targetnya kota itu aja.
Kenapa? Tapi alasannya itu make sense karena kalau misalnya dikirimnya kejauhan dia nggak bisa pakai pesawat karena meledak sambelnya. Jadi kemasannya kurang pas. Akhirnya dia fokusin ke kota aja, dia bisa diantar langsung. Nah, kalau misalnya kayak gitu konsepnya sama, local awareness yang tadi nggak ada yang beda. Tapi konsepnya belinya bukan satuan, tapi kalau bisa paket, belinya minimal 3 biar sekaligus gitu di stok. Untuk makanan nggak cuman buat makan berat tapi bisa buat cemilan doang, sambelnya sama keripiknya gitu. Itu boleh di cross selling kayak gitu. Terus kalau misalnya di luar kota pastikan kemasannya karena kalau teman-teman yang jualan sambal susahnya di pengiriman, kalau kemasannya nggak bener bisa pecah atau meledak gitu. Karena kan panas pas lagi pengiriman bisa apa ya? Jadi bocor, pokoknya jadi nggak bagus lah gitu. Jadi problem utama pengiriman sambal ya kayak gitu. Nah terus lagi sambil nunggu yang lain, nih masih ada yang mati juga. Masih banyak, masih banyak yang mati. Kameranya mati bukan orangnya ya. Bagi Mas, sudah sering pengalaman apakah lebih baik membuat fanpage dan campaign menggunakan akun FB pribadi atau khusus jualan? Ya, kalau bikin mah bikin untuk bisnis ya bisnis dong. Berdasarkan apakah lebih baik membuat fanpage dan campaign menggunakan akun FB pribadi atau akun khusus jualan? Lebih baik membuat fanpage dan campaign menggunakan akun FB pribadi. Ya, saya bikinnya pakai FB pribadi, Iqbal Maulana, ada business manager tapi untuk membuat fanpage sama campaignnya. Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas, bingung. Mas Iko mungkin tahu ini pertanyaannya gimana? Maksudnya apa? Kalau dia personal branding mungkin ya, kalau jualannya masih ada sangkut pautnya sama personal, mungkin pribadi ya. Misalnya kayak dia jasa notaris gitu kan mungkin ya. Kalau itu sarannya sih bagusnya kalau memang namanya yang mau diangkat ya FB fanpage-nya ya. Fanpage bukan fanpage-nya atas nama ya, fanpage-nya atas nama fanpage namanya gitu ya, nggak masalah sih. Iya. Yang pasti kalau mau iklan di Facebook bukan menggunakan akun profile, tapi yang menggunakan akun fanpage. Om, saya bergerak di jasa kontraktor lapangan olahraga. Mohon pencerahannya untuk FBS biar penjualan bisa. Kontraktor lapangan. Nanti kalau misalnya jasa kontraktor lebih ke Google. Nanti mungkin belajar di si siapa Yusuf Sembah ada ya kan? Di hari keberapa? Di ketiga ya. Itu bahas tuh tentang SEO kan. Ini tanyanya di sana untuk ini. Ya kalau technical produk kayak seperti itu lebih cocok di Google Asset dan di Facebook Asset. Jadi kan di depan saya udah bilang ada Google Asset, ada Facebook Asset. Kalau yang spesifik technical itu biasanya lebih cocok di Google Asset. Gitu Mas. Lanjut. Ya. Lanjut. Nih Kak, bagaimana memaksimalkan iklan rental mobil? Mohon pencerahannya ya. Rental mobil di kondisi sekarang bisa bagus asalkan highlightnya bener. Highlightnya ke orang yang belum pernah punya mobil tapi tetap pengen punya mobil, rental aja untuk bulanan. Karena misalnya karena takut COVID gitu, bisa di highlight ke sana. Kalau misalnya mau rental mobil secara general lagi, ini lebih cocok di SEO. Jasa rental mobil pernikahan. Kenapa saya tahu dulu sebelum saya masuk di Facebook kan main di SEO juga. Salah satu klien itu rental mobil jual mobil bekas, di jalan FB Ads kurang bagus, tapi ketika di Google mainin di SEO-nya, nah itu sampai kepenuhan, sampai akhirnya beli mobil baru untuk direntalin lagi. Gitu. Nah lebih terus ke Google itu, nanti lebih ke Google My Business, SEO kalau jasa rental. Terus Mas untuk Snackbox, Nasi Box itu kan sistem PO dan jumlah banyak, iklannya jangkauannya sampai berapa? Nggak ada korelasinya antara iklan jangkauan berapa dengan sistem PO atau Nasi Box-nya. Jadi kalau misalnya bahas tentang Nasi Box, ini bisnisnya tentang Snackbox atau Nasi Box, ini kita sistemnya yang tadinya jualnya untuk event, pindahkan jadi untuk daily catering atau untuk jual misalnya untuk keluarga gitu. Karena kalau misalnya kita mengharapkan penjualan dari eventnya aja sekarang kan nggak ada gitu untuk event offline-nya. Jadi ya di formatnya dibuat seperti itu untuk daily catering atau catering keluarga.
Terus kalau misalnya bahas iklan jangkauannya berapa, bukan seberapa banyak jangkauannya, tapi seberapa tepat sih targetnya kayak gimana. Percuma iklannya ngejangkau banyak orang, tapi kan bukan target marketnya. Dan ini agak beda dengan bahasan utama lokal bisnis. Kalau untuk Snackbox atau Restbox ini lagi untuk Jabodetabek atau kota tertentu, ini bisa. Tapi kalau untuk lokal bisnis, kurang sih gitu. Lebih cocoknya untuk satu daerah kota gitu, untuk satu jangkauannya. Di Google juga cocok itu, lebih cocok di Google karena orang sifatnya konsumen kan sedang sangat membutuhkan, dia pasti googling. Betul. Sekarang kita masuk ke demo untuk iklan Facebooknya itu seperti apa sih? Jadi dari awal sampai iklannya tayang tuh seperti apa? Saya bakal tunjukin sekarang.